Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin para pemirsa channel LDNU Kabupaten Kediri dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada tahun ini kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk meningkatkan amal ibadah di bulan yang suci ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa channel LDNU Kabupaten Kediri yang dirahmati Allah, Allah mengutus para nabi dan rasulnya untuk membawa risalahnya, mengajarkan kepada umatnya untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup kelak di akhirat. Kebahagiaan adalah hidup di dunia adalah dambaan bagi setiap insan manusia, apapun itu agamanya. Terlebih seorang muslim harus menebarkan kebahagiaan kepada sesamanya, sesama muslim, sesama manusia, bahkan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 pilar yang bisa mendatangkan kebahagiaan, khususnya di dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan kepada kita sekalian, qiwamud dunya bi arba'ati asya, bahwa tegaknya dunia ini, tentram tidaknya dunia ini disandarkan kepada 4 perkara. Yang pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Sebagian ulama menjelaskan kata al-ulama di sini adalah para nabi dan rasul, seterusnya para sahabatnya, para tabi'in, dan sampai ulama hingga sekarang ini. Nabi dan Rasul yang menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini. Jadi mengajarkan kebaikan, mengenalkan Tuhan, umatnya kepada Tuhannya, sehingga mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Terciptalah tatanan masyarakat yang harmonis, sehingga mereka hidup mengetahui aturan-aturan agamanya sesuai keyakinan masing-masing. Itu tanpa ulama, tanpa orang-orang yang berilmu, para nabi, rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, hingga ulama sekarang, maka kita tidak akan mengetahui. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itulah pewaris ilmu para nabi yang harus kita patuhi dan kita berguru kepadanya. Yang kedua yang menjadikan tentram dunia ini, para hadirin pemirsa sekalian, yaitu bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Para pemimpin mempunyai sifat adil setelah mereka diajarkan keadilan oleh para ulama. Pemimpin yang adil lah yang akan membawa ketentraman, akan memutuskan hukum dengan semestinya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga ketika itu dilakukan, terciptalah keharmonisan hidup
pada rakyat atau orang yang sedang dipimpinnya. Ya. Yang ketiga yaitu dengan bi sakhawatil agniya. Rasulullah mengingatkan tentramnya dunia ini, hidup ini harmonis dengan dermawannya para orang kaya. Demikian juga orang kaya ini mau dermawan karena mendapatkan penjelasan dari para ulama betapa pentingnya dia melakukan sesuatu amal soleh dengan hartanya itu. Mulai hal yang wajib seperti zakat, mulai yang sunnah seperti sedekah dan infak. Sehingga si kaya tergerak mengeluarkan sebagian hartanya yang wajib atau yang sunnah, itu bimbingan juga dari ulama. Ketika itu dilakukan, maka si miskin akan tertolong dengan sifat dermawannya si kaya. Sehingga tidak ada kecemburuan sosial, sehingga kehidupan ini akan saling menghormati, saling menghargai, saling membutuhkan, saling menolong dengan ilmunya ulama, dengan adilnya para umarok, dan dengan dermawannya orang-orang yang kaya, yaitu bisakhawatil agniya. Yang terakhir, dunia ini tegak dikarenakan oleh bidu'ail fuqara, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang fakir tetap mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan rahmat kepada semuanya, sehingga dia bersabar akan kefakirannya dan tetap berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan kepada yang lain yang baik, sehingga dia dapat menimbulkan ketenangan. Dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah karena kefakirannya, tapi dia bersabar dan bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 pilar ini saling mendukung dan harus saling berkesinambungan dalam beramal dan melakukan kewajiban-kewajiban yang diajarkan oleh Allah lewat para rasul, para sahabat, para ulama. Hadirin sedikit para pemirsa sekalian channel LDNO Kabupaten Kediri, marilah di penghujung apa yang saya sampaikan sedikit ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan status apapun kita, atau kita itu seorang ulama, pemimpin, atau orang yang kaya, atau orang yang miskin, mudah-mudahan kita sesuai harapan dari hadis Rasulullah SAW di atas. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.